Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina dengan NIM 1820570. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Di sini saya mendapatkan tugas proyek UTS dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Yaitu di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara meningkatkan reliabilitas tes dan peran analisis. Di sini ada poin-poinnya, yaitu poin pertama, cara meningkatkan reliabilitas tes. Yang kedua, peran analisis butiran soal. Yang ketiga, peran analisis soal guna meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar peserta didik. Poin pertama yaitu cara meningkatkan reliabilitas tes. Cara pengukuran reliabilitas yaitu yang pertama ada teknik paralel. Yang kedua, teknik ulang. Hasil belajar reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability yang berarti hal yang dapat dipercaya atau tahan uji. Jenis-jenis reliabilitas yaitu yang pertama reliabilitas tes berulang, reliabilitas antar penilai, reliabilitas konsisten internal. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengembangkan validitas dan reliabilitas. Cara meningkatkan atau mengembangkan validitas atau reliabilitas yaitu yang pertama ada mencatat bebas hal-hal penting serinci mungkin yang berisi settingan, partisipan, ataupun hal-hal terkait. Yang kedua yaitu mendokumentasikan secara lengkap dan rapi data yang terkumpul, proses pengumpulan data maupun strategi analisisnya. Yang ketiga, menyertakan partner saat observasi untuk menghindari subjektivitas. Yang keempat, melakukan pengecekan dan pengecekan kembali data, menguji kemudian memungkinkan dugaan-dugaan yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu cara untuk meningkatkan reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, memilih item-item pertanyaan untuk alat ukur, lalu menguji konsistensi internal dan stabilitas alat ukur melalui suatu uji coba atau pilot study. Yang kedua, menghilangkan variasi pengukuran antar pengamat dengan menggunakan orang-orang terlatih dan termotivasi. Yang ketiga yaitu ada menghilangkan variasi pengukuran intra pengamat dengan mengurangi sumber variasi eksternal seperti kejemuan, kelelahan, lingkungan berisik yang berpengaruh kepada subjek penelitian maupun pengamatan. Melakukan koreksi terhadap pengamat berdasarkan kalibrasi alat ukur dalam studi reliabilitas. Yang terakhir yaitu membakukan situasi atau konteks atau lingkungan penggunaan instrumen. Yang selanjutnya ada peran analisis butiran soal yang bertujuan utama analisis butiran soal dalam sebuah tes yang disusun guru adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau dalam pembelajaran. Ada manfaat analisis butiran soal diantaranya adalah yang pertama dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi atas tes yang digunakan. Yang kedua, sangat relevan bagi penyusun tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk peserta didik di kelas. Yang ketiga, mendukung penulisan butiran soal yang efektif. Yang keempat, secara materi dapat memperbaiki tes di kelas. Yang kelima, meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Nah, ketika penyusunan soal sudah memenuhi kriteria, maka kualitas butiran soal pun akan meningkat sehingga sebuah soal tidak hanya sebagai alat ukur yang tidak mengukur apa yang hendak diukur, akan tetapi setiap ranah dari siswa atau hal yang harus dievaluasi dari siswa dapat tergambar dari soal yang telah disusun. Peran analisis soal guna meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar peserta didik, yaitu ada guru yang berkompetensi adalah guru yang profesional. Salah satu kompetensi yang menjadi dimiliki
wajib oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangannya, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Aspek yang digunakan untuk menganalisis butiran soal yaitu ada tingkat kesulitan. Soal yang berkualitas baik harus memiliki sifat yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Soal yang terlalu mudah tidak membuat peserta didik berusaha lebih tinggi dalam memecahkan soal tersebut, sedangkan soal yang terlalu sulit membuat peserta didik menjadi putus asa untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada aspek daya pembedaan seperti yang sudah dipaparkan di atas. Daya pembedaan merupakan kemampuan butiran soal untuk membedakan peserta yang mampu dan kurang mampu. Tes dinyatakan memiliki daya pembeda yang baik jika diberikan siswa yang mempunyai kemampuan tinggi. Hasilnya baik, namun jika diberikan kepada siswa yang mempunyai kemampuan rendah, maka siswa mempunyai nilai yang rendah pula. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu ada cara meningkatkan reliabilitas tes, ada hubungan antara banyaknya butiran soal baru yang ditambahkan dengan peningkatan reliabilitas tes tidak menunjukkan hubungan yang linear. Artinya, setiap penambahan butiran soal tidak selalu diikuti oleh kenaikan reliabilitas. Yang selanjutnya, peran analisis butiran soal. Ketika penyusunan soal sudah memenuhi kriteria, maka kualitas butiran soal pun akan meningkat sehingga sebuah soal tidak hanya sebagai alat ukur yang tidak mengukur apa yang hendak diukur, akan tetapi setiap ranah dan siswa atau hal yang harus dievaluasi dari siswa dapat tergambar dari soal yang telah disusun. Yang terakhir, dengan demikian peran guru sebagai seorang evaluator menunjukkan ke dalam dua hal, yaitu peran untuk melihat keberhasilannya dalam mengajar dan peran untuk menentukan kecapaian siswa dalam menguasai kompetensi sesuai dengan kurikulum, sehingga peranan inilah yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kompetensinya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.